Assalamualaikum, wahai para pejuang kehidupan yang dirahmati Allah. Izin sharing sedikit tentang negeri 1001 malam, yaitu Baghdad, bukannya Dayeuh Kolot. Jadi ya, Alkisah, sebelum masa Islam, adidaya di dunia ini itu ada dua, Romawi Timur dan Persia. Kemudian di pertengahan abad ke-7 sampai dengan pertengahan abad ke-8, selama sekitar 100 tahun berjaya jadi yang most progressive in the world, itu kekhalifahan Islam diawali dengan apa yang disebut Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian dilanjut oleh Bani Umayyah, meliputi teritorial yang luasannya termasuk kelas wahid di dunia bahkan sampai saat ini, dengan pusatnya di Damaskus yang masih ada kotanya juga sampai saat ini. Pertengahan abad ke-8 ini kemudian Bani Umayyah digusur oleh dinasti baru Bani Abbasiyah yang lama-lama berjaya di ibu kota baru yang termasyhur sepanjang masa, namanya Baghdad, kota 1001 malam. Kalau 1003 kaos kaki biasanya. Baghdad ini di masa jayanya jadi kota yang termaju sedunia. Dia merupakan metropolitan pertama sedunia yang jumlah penduduknya tembus 1 juta orang or something. Segenap iptek, advanced research yang ada di Baghdad itu tak tertandingi oleh siapapun di masanya. Ibaratnya ya, MIT, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, semua perguruan tinggi top itu ngumpul semua di situ. Dan yang di luaran itu kira-kira cuma setara STM atau setara tempat kursus mengemudi gitu, atau kursus menjahit. Pendidikan agama Islam pun yang termaju di dunia adanya di situ. Akan tetapi, begitu sudah sampai di puncak, kekhalifahan ini terus terpecah belah. Bani Umayyah yang semula mau digusur tetap bisa bercokol di Al-Andalus atau Portugal Spanyol masa kini. Di selatannya daerah Maroko itu nyempal ke tangan dinasti Idrisiyah. Afrika yang agak tengah, Ifriqiya dan Sisilia dipegang oleh dinasti Al-Akhlab. Mesir dipegang lagi sama dinasti Ismailiyah. Lama-lama kelak memunculkan kekuatan baru, yaitu Kekaisaran Mamluk. Khurasan dan Transoksiana, yaitu sekitar Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dipegang oleh dinasti Samanid, yang kelak memunculkan kekuatan baru, Turki Seljuk. Persianya sendiri, Iran daerah selatan, dipegang oleh dinasti Safarid. Udah gitu, kemudian muncul kekuatan baru yang lebih militan itu tadi, Turki Seljuk namanya. Baghdad pun sempat mereka tundukkan 2 kali, yaitu 945 dan 1055. Jadilah, walau secara iptek unggul dan unggul juga dalam pelajaran agama Islam, ujungnya Bani Abbasiyah ini cuma berkuasa efektif di daerah Irak atau Mesopotamia. Itu pun untuk pertahanan keamanan selalu dibayang-bayangi oleh orang-orang ex-Turki Seljuk dan orang Mamluk. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apakah kebanyakan nonton drakor, kebanyakan nonton infotainment, kebanyakan main gadget, atau hobi nonton tari perut, dangdutan rame-rame sepanjang malam? Namanya metropolitan kan ya, manusia-manusia labil di sana tentu saja ada, tapi mayoritas penduduknya itu rajin sholat, masih rajin puasa, ngaji, dan seterusnya. Ilmuwan-ilmuwan top dan ulama-ulama profesional di Baghdad itu gudangnya. Ustadz-ustazah itu di sana banyak yang dakwah setiap hari di medsos, tapi medsos zaman itu. Problemnya apa? Menurut saya ada satu, yaitu militansinya yang lemah. Udah gitu, saat Genghis Khan dan pasukan Mongol ngamuk di mana-mana, mereka juga tetap tenang-tenang aja. Militansinya tidak dibangkitkan lagi, tidak ada mobilisasi massa. Parahnya lagi, solidaritas dan persaudaraan kaum muslim sedunia pun mulai meluntur. Kalau ada negeri muslim gitu diserang sama Mongol, yang lain cuma nonton, unggul. Ya udah, saat ujungnya Mongol menyerbu Baghdad di pertengahan abad ke-13, hancurlah. Khalifah terakhir yang berkuasa di sana itu digulung kayak lontong arem-arem gitu, pakai karpet, terus disiksa sampai mati, karena berdasarkan kepercayaan Mongol, pemimpin besar itu darahnya nggak boleh sampai tumpah ke tanah, bisa apes urusannya, gitu katanya. Warga dan harta bendanya dijarah dan dibakar habis, orang dibunuh-bunuhin sampai air sungai berubah menjadi memerah.
Segenap karya ilmiah, buku-buku di perpustakaan musnah tak bersisa. Itu betul-betul suatu akhir yang tragis dari pusat iptek dunia. Orang terus bilang, pasukan Mongol itu biadab, biang kerok dari segala kehancuran. Tapi kalau sukanya nyalahin orang, jiwa kita akan jadi kerdil. Karena pada hakikatnya, siapapun yang hancur itu salahnya sendiri. Yuk kita lihat, apa sih yang terjadi di Baghdad tahun 1258, sesaat sebelum kehancurannya. Penduduknya 1 juta loh asalnya, metropolitan yang gemerlap. Tapi yang siap angkat senjata melawan musuh itu cuma sekitaran 60.000 pasukan profesional. Pengepungannya juga cuma 13 hari, bukannya bertahun-tahun. Dan pasukan Mongol itu bukannya punya senjata pemusnah massal atau apa, mereka cuma naik kuda dan kudanya juga cuma makan rumput. Belum pernah kan lihat ada kuda makan odading? Jumlah penyerangnya itu gabungan sana-sini 150 ribuan orang atau something. Tapi yang tentara profesional mungkin ordernya cuma 20 ribuan, yang sesisanya itu banyak yang tentara culun juga. Jadi kalau Baghdad memobilisasi penduduk dengan seksama, mestinya nggak cuma 60 ribu yang bertempur mempertahankan kota, bisa 200 ribu lebih. Dan mestinya dia juga bisa mengerahkan negeri-negeri bawahan di sekeliling untuk membantu. Ternyata itu tidak terjadi. Diwajibkan atas kamu berperang, demikian difirmankan Allah di Quran Al-Baqarah ayat 216. Tapi orang-orang Baghdad pada masa itu rajinnya cuma rajin sholat, puasa, pengajian, kayak gitu. Kalau dakwah ya itu berbusa-busa. Banyak dai yang profesional, tiap hari tampil di medsos membahas berbagai hal. Dan kalau udah membahas zikir, sholat sunnah, puasa sunnah, itu bisa sampai berbusa-busa. Tapi kalau soal kewajiban perang yang tadi itu, yang nyata-nyata disebutkan dalam bahasa terang di Quran, banyak ulama, ustadz, dan ustazah ya nggak pernah membahas satu kali pun seumur hidup. Kalau Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa, nah tiap Ramadan sih diulas berhari-hari. Kadang dakwahnya sampai jerit-jerit saking semangatnya. Tapi kalau puasa ini kan relatif enteng ya. Sedangkan perang, waduh, perang dia. Itu padahal redaksi ayatnya itu mirip loh. Al-Baqarah 183 dengan Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu. Gitu tuh pembukaannya. Karena lupa yang diwajibkan itu, jadinya hancurlah mereka. Pelajaran ini buat kita semua. Kalau kita salah menentukan prioritas, nguber yang sunnah tapi yang wajib terlupakan, ujungnya bisa kayak gitu juga. Ibarat kata pakai kupluk itu ya, emang sih bisa bikin seseorang kelihatan wibawa, asalkan dia tidak lupa pakai celana. Kalau lupa pakai celana, masuk angin urusannya, bisa melentung itu kalau hidup tawon. Tapi para ustadz dan ustazah yang nggak pernah mendakwahkan Al-Baqarah 216 tadi itu di Baghdad. Kalau di Indonesia sini, kalau di Indonesia sini belum sih. Tapi bentar lagi, insya Allah habis ini nanti akan rame-rame mendakwahkan Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oke, silakan sharing di bawah. Kapan nih terakhir kalinya kalian maju perang? Atau anak-anak kalian? Atau persiapan perang? Perang ini bukan artinya harus bunuh-bunuhan dan penyuka kekerasan. Perang itu bentuknya macam-macam. Ada perang ekonomi, ada perang ideologi. Dokter juga maju perang. Tukang masak aja bagian dapur umum juga di perang selalu ada. Tukang dagang, profesional, kurir itu juga maju perang. Tapi bukan maju asal maju. Namanya maju perang itu ya maju gitulah, dengan semangat perang. Tahu kan maksudnya? Dan bukannya maju terus mundur lagi. Loh, nggak boleh kalau mundur itu. Ya ada sih yang menafsir ya Al-Baqarah 216 itu dengan tafsiran berbeda. Oh, na'udzubillah. Wong kalimatnya sudah bahasa terang, masa iya tafsirannya beda? Kalau tafsirannya beda, kena semprit lagi tuh sama Quran juga, surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, lantas mereka mencari-cari, mengharapkan diadakan
pilihan yang lain untuk mereka atas urusannya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah sudah tetapkan, apalagi dengan bahasa terang, ya sudah, ditaati saja dan dilaksanakan. Jangan diayal dan ditafsir-tafsir secara berbeda, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.